tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit mikro di BRI oleh Pasar Induk Kantor Cabang Cepu. Di mana waktu kejadian di sini dapat kami jelaskan pada periode bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 di BRI unit Pasar Induk Kantor Cabang Cepu. Dasar kami melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di situ LPA nomor 11 9 Romawi 2023 Satreskrim Polres Blora dengan pelapor Saudara Imam Kurniawan bin Almarhum Wagimin Boyolali 35 tahun, alamat Duku Ketanggar, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Di sini kami dapat mengamankan tersangka yaitu Saudara STW bin ES, Gerobokan 31 tahun, Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Raya Blora Cepu, Desa Tempel Lemahbang, RT 6 RW 4 Cepon, Kabupaten Blora. Dan dari tersangka melakukan kegiatan yaitu dengan modus operandi menyalahgunakan jabatannya selaku mantri dalam pemberian kredit mikro di BRI Pasar Induk Kantor Cabang Cepu dengan modus kredit topengan, kredit tempilan, dan penundaan pelunasan setoran dari para nasabah. Sehingga akibat yang dilakukan oleh tersangka, total seluruh pinjaman yang dicairkan sebesar 715 juta dan hasil perhitungan kerugian negara terhadap pinjaman yang dipakai tersangka sebesar 401,444334 juta rupiah. Ya. Di sini kami dapat mengumpulkan barang bukti. Yang pertama, satu bendel berkas kredit atas nama Saudari W, satu bendel berkas kredit atas nama Saudari IS, satu bendel berkas kredit atas nama Saudara WR, satu bendel berkas kredit atas nama IU, dan satu kredit berkas kredit atas nama Saudari RK, satu bendel berkas kredit atas nama Saudara EC, dan satu bendel berkas kredit atas nama RA, serta bendel kredit atas nama Saudara AY. Satu lembar printout rekening, ada 16 lembar printout rekening dengan nama masing-masing. Terus satu lembar bukti pelunasan kredit, satu lembar bukti pelunasan kredit. Di sini kami juga sudah mengambil keterangan dari saksi ahli dan untuk penerapan pasal yang akan kami jatuhkan kepada tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi di sini dapat kami jelaskan pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun
tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk pasal 3-nya, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan untuk pasal 64 KUHP, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya ketentuan pidana saja diberikan, walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan dan pelanggaran. Jika hubungannya berlainan, maka yang dikenakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Itu yang dapat kami jelaskan dalam konferensi. Dan itu mungkin uangnya dipakai buat apa, dan beli rumah atau beli motor, beli kendaraan? Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, uangnya yang digunakan pertama untuk pemenuhan kebutuhan hidup, ada juga yang digunakan untuk permainan judi online. Judi online. Berapa lama itu kan masalahnya? Jadi dari periode 2022 sampai Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Ini dia disuruh atau main sendiri dan? Dia melakukan dengan inisiatif sendiri. Tidak ada dorongan dari orang lain maupun pimpinannya tidak ada. Oke, cukup. Jadi nanti saya minta tolong, dan mereka atas keputusan mereka juga mengizinkan untuk menjalankan dana tersebut. Pimpinan nggak tahu. Tidak tahu. Berapa kali kan? Terus uangnya apa namanya? Untuk apa ya? Untuk judi online. Sudah berapa lama mas main judi online mas? Sekitar 6 bulan, Pak. Sudah untung? Sudah untung Pak belum mas? Belum, Pak. Kamu punya utang Masih, Pak. Sama siapa? Sama keluarga. Keluarga. Sampean all in mas. Uang 700 itu buat judi online semua. Gimana, Pak? utangnya berapa? Mungkin setelah 1 tahun juga. Kalau mas 1 M itu banyak loh. Kamu memang berarti mainmu besar-besaran judi online. ngebandar mas? Jadi kan utang 1 M dulu baru melakukan tindakan ini ya. Bukan. Saya 1 M itu dari uang keluarga saya, Pak. Bukan dari uang nasabah. Untuk yang nasabah itu kerugian sekitar 400 juta saja. Iya. Jadi nasabah ini untuk utang maksudnya apa? Bukan. Enggak, yang 400 juta itu kan bertahap. Jadi enggak langsung kaya kan enggak. Ya. Jadi Tapi ya sebenarnya untuk kebutuhan hidup sama judi online. untuk judi online saja. Tapi pernah menang mas ya? Berapa paling banyak? Sekitar 200 juta. Ya terketagihan mas. Mas sampean